al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bihi amin ya rabbal alamin. Wa lihada wa dan li karena hada ini ila dikatakan ila dikatakan ta'ammal perhatikanlah, perhatikanlah. Nanti minta absennya salat subuh ya di WA Gabi. Ta'ammal, perhatikanlah, tudrik, niscaya kamu akan mengerti. Tudrik, niscaya kamu akan mengerti atau menemukan, mendapati. Jadi syarat supaya ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita pelajari masuk dalam relung hati kita, di antara cara yang diajarkan Rasulullah dan para mu'allif adalah memperhatikan. Jangan sampai saat guru menerangkan, guru menjelaskan, kalian nulis. Perhatikan dulu, dengarkan, perhatikan, kemudian setelah paham, apalagi kemudian ada instruksi dari guru, dari ustaz yang mengajar, silakan kalian tulis, baru tulis. Jangan saat guru mengajar menyampaikan sibuk menulis, nanti konsentrasinya tidak pada pemaparan guru atau ustaz, tapi malah konsentrasi dengan tulisan, sehingga mata kita, pikiran kita tertuju kepada kertas yang kita tulis. Paham semuanya ini? Dengarkan dulu sampai kita paham, dan kemudian sang guru juga memberikan kesempatan, silakan anak-anakku ditulis. Wala budda, wa dan la budda, wajib. La budda, wajib, min dari at-ta'ammuli, berpikir. At-ta'ammuli, berpikir. Min dari at-ta'ammuli, berpikir. Qabla, sebelum al-kalami, berbicara. Al-kalama, berbicara. Jadi hendaknya juga kita selalu berpikir terlebih dahulu sebelum mengucapkan sepatah kata, dua patah kata. Kira-kira kata-kata, kalimat yang saya lontarkan, yang saya ucapkan, ada manfaatnya atau tidak? Ada faidahnya atau tidak? Menyakiti atau tidak? Dalam maqalah yang lain, tafakkaru qabla an tatakallam, berpikirlah sebelum berbicara. Kalau nggak ada manfaatnya, maka ikuti hadis Rasulullah. Gimana hadisnya? Kul khairan au liyasmut. Hafal satu hadis ini, pendek hadisnya, tapi amat sangat bermakna dalam kehidupan kita. Gimana hadisnya? Kul khairan au, tulis sekarang hadisnya. Kul khairan au liyasmut. Kul, katakanlah, tulis. Hadis yang Abi sampaikan yang pendek begini, setiap
disampaikan harus langsung dihafal. Tapi sebelum selesai hadis ini harus hafal semuanya. Kul sudah. Kul apa artinya kul? Beda dengan kul pakai kof. Kalau kul pakai kaf artinya makanlah. Kalau pakai kof, ini pelajaran imla juga perlu. Ulang. Kul pakai apa? Hurufnya? Apa artinya? Makanlah. Khairon. Tulis. Khairon. Nanti aku cek satu-satu. Khairon. Apa artinya khairon? Khairon kebaikan. Khairon suatu yang baik. Kul katakanlah khairon. Kebaikan, kata-kata yang baik, lemah, lembut, tidak menyakiti, tidak mencaci, tidak menghina. Au, tulis, au. Apa artinya au? Atau liasmut, pakai sod. So, minta, somata, liasmut, au, dikerangkai semua, liasmut. Au atau liasmut, diamlah. Kalau tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, maka pesan Rasulullah lebih baik diam. Karena ini bahaya. Sekali lagi, ada ungkapan bila kita disakiti mungkin dengan, mohon maaf, dengan tangan, dengan sentilan, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari selesai. Tapi ketika saat kita menyakiti teman kita dengan ucapan, itu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, mungkin bisa 1 tahun akan teringat. Paham itu, Jo? Mungkin sudah keluarga pun nanti akan teringat tuh. Tuh. Sampai dia bilang sama istrinya, tuh teman dulu yang di pesantren, mulutnya selalu menyakiti, dulu pernah menyakiti, pernah berfitnah, pernah menghina, pernah mencaci saya, sampai sudah puluhan tahun masih ingat. Makanya ada ungkapan, bila pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Nabi ulang, bila pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi bila lisan melukai hati, hendak kemana obat dicari? Apa ungkapan itu? Untuk bahan nanti ceramah. Ulangi. Bila pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Ya, sama-sama. Bila lisan melukai hati. Terus kemana obat harus? Siapa yang hafal? Zaki? Ya Allah, latihan kecerdasannya kita diuji. Bila pedang melukai tubuh, ayo, masih ada harapan untuk sembuh. Bila lisan melukai hati, kemana? Nah, itu kalimat itu WA terakhir ketika saat putus cinta. Pernah putus cinta sholat Allahu Akbar. Sholat kalau 30 juz
Cuma saya hafal hadiahnya umroh. Ya, hadiahnya sudah menunggu menanti. Tahun ini siap 5 santri untuk menunaikan ibadah umroh. Itu menjadi motivasi. Ya sholat, hadiah sudah menanti. Paham tidak? Tuh salah satu ungkapan-ungkapan untuk kalian bahan ceramah. Nanti Abi kasih ungkapan secara Arabnya, itu Indonesianya. Jadi ini jelas ya, tidak boleh kita mengatakan sesuatu kecuali harus berpikir dulu. Kalimat itu, ucapan itu manfaat atau madorot. Diulang, ucapan itu manfaat atau madorot. Kalimat selain apa tadi? Selain kalimat ini apa redaksinya? Gimana? Tafakkaru, ayo gimana? Tafakkaru qabla an tatakallam. Berpikirlah kalian sebelum berbicara. Redaksi di sini apa? Redaksinya apa tadi di sini? Fala budda minat ta'ammuli qoblal kalam. Kenapa tadi? Karena ucapan akan jadi sayatan yang amat sangat menyakitkan daripada apa? Daripada pedang melukai tubuh. Jadi ungkapannya bareng-bareng gimana tadi? Bila pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk. Bila lisan melukai hati, kemana obat? Itu ungkapan supaya kita benar-benar terjaga ucapan kita. Hadisnya gimana tadi? Kul khairon au liyas. Kamu nggak bisa mengatakan suatu kebaikan, lebih baik diam. Kalau kita bisa mengamalkan satu hadis ini, kul khairon liyas, insya Allah selamat. Karena salamatul insan fihibil, selamatnya manusia itu bagaimana menjaga tutur katanya. Orang dikatakan munafik juga karena ucapannya. Orang dikatakan pendusta juga karena ucapannya. Orang nggak bisa dipercaya juga karena ucapannya. Paham dok? Paham? Penting sekali ini untuk kita amalkan akhlak. Makanya al-adab qoblal ilm, belajar adab itu harus didahulukan daripada kita belajar ilmu yang lain. Tutup saat menguat, ditutup ke tangan kiri, paham? Ditahan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta yakuna, hatta sehingga yakuna menjadi sawaban, kebenaran. Sehingga setiap ucapannya itu benar karena sebelum berucap dia berpikir, dia tata, dia rangkai sehingga kalimat itu mampu dan bisa menjadi nasihat bagi yang mendengar. Kalimat itu menjadi hikmah bagi yang menyimak. Jangan sampai setiap kata, setiap kalimat yang kita lontarkan tidak berarti, tidak bermakna, malah menjadi putusnya persahabatan. Kenapa? Kata-kata yang kotor, kata-kata hinaan, cacian. Nabi ingin kalian bisa mengamalkan satu hadis ini, nasihat mu'alif ini. Kalian bisa, insya Allah siapapun akan suka dengan kita, akan siap menjadi sahabat dengan kita, akan menjadi saudara dengan kita. Tapi kalau sudah tutur kata selalu menyakitkan, hinaan, cacian terlontar, siapapun
tidak akan pernah mau lagi berteman, bersahabat dengan kita. Walaupun dikasih segala materi, tapi kalau sudah cacian, makian, mungkin di depan kita iya, baik, tapi dalam hatinya tersimpan dendam kesumat karena ucapan lontaran kata-kata hinaan itu. Paham betul? Fa innal kalama, fa maka inna sunni al kalama, ucapan. Kasahmi, seperti sahmi, as-sahmi, anak panah. Kasahmi, seperti anak panah. Fala buddha, fa maka la buddha, maka wajib. Tidak bisa tidak, la buddha itu wajib, harus. Min dari takwimihi, meluruskannya. Min dari takwimihi, meluruskannya. Bita'amuli, dengan at-ta'amuli, berpikir. At-ta'amuli, berpikir, qabla, sebelum al-kalami, bicara. Kalau sudah tahu artinya al-kalam, nggak usah diterjemahkan bicara. Ya, paham? Pesan Abi, kalau kalian memaknai, menerjemahkan, yang sudah tahu artinya nggak usah ditulis. Paham? Jadi tidak membuang-buang energi. Yang sudah tahu artinya inna, sungguhnya nggak usah sesungguhnya. Al-kalami, berbicara, udah tahu artinya, nggak usah ditulis. Paham? Ditulis yang belum tahu artinya. Paham betul? Misalnya qobla kan sudah tahu artinya, nggak usah qobla, sebelum, ba'da, sesudah. Kalau sudah tahu, tidak ditulis, disimak saja. Min, dari, terus udah min, udah dari dulu, dari terus lagi dari, kebanyakan nanti, ya. Jadi nanti ketika saat membaca kitab yang tanpa ada terjemahan seperti ini, nanti kalian akan terbiasa. Oh, ini apa artinya? Ini apa artinya? Karena sudah, yang sudah tahu artinya dikosongkan, yang belum tahu artinya kemudian kita terjemahkan. Lama-lama nanti semua kitab seperti ini akan terisi sendiri, akan terjemahkan dengan apa? Sering diulang. Al-kalama ketemu dimanapun, al-kalama pasti bicara. Ketemu ba'da pasti sudah. Hatta sehingga yakuna, menjadi musibah. Kebenaran. Sawaban ay musiban, kebenaran. Wa qala, wa dan qala, berkata, fi usulihi, fi pada usulihi, pokok al-fiqhi, ilmu fikih. Al-fiqhi, ilmu fikih. Hada, ini, aslun, adalah dasar. Aslun adalah dasar atau pondasi. Bicara itu pondasi. Karakter orang, identitas seseorang, kepribadian seseorang, lihat bagaimana cara bicaranya. Karena apa? Bicara itu adalah sesuatu bentuk refleksi dari ungkapan hati. Hati seorang itu baik, maka bicaranya pasti baik. Tapi bicaranya buruk, yakinlah, karena hatinya buruk. Ala inna fil jasadi mudghah. Gimana hadisnya? Ala inna fil jasadi mudghah. Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala waliyal qalbu. Ingat, pada tubuh kita, pada setiap jasad manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh anggota badan menjadi baik. Ketika segumpal darah itu buruk, maka seluruh anggota badan menjadi ala wajal qalbu. Apa itu ya Rasulullah? Rasul menyebutkan apa? Yaitu hati. Paham dong? Jadi semua mata kita, telinga kita, mulut kita, muaranya dari mana? Dari hati. Kebusukan hati seseorang akan
melontarkan kata-kata yang kotor. Kebusukan hati seseorang akan melihat sesuatu yang haram. Lahirlah akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Lanjut. Dasar pokok kabirun yang besar. Kabirun yang besar. Wajan huwa dia. Aslukan ayyakuna an, yaitu yakuna menjadi kalamul faqihi, kalam ucapan al faqihi, al manadiri, memandang, melihat, menimbang, manadir, bit ta'amuli, bi dengan at-ta'amuli berpikir, melihat, memandang, apalagi menimbang, kira-kira baik nggak, pantas nggak, apalagi ahli fikih yang akan menetapkan suatu hukum, ya, mubah, bolehnya, tidaknya, itu harus melalui proses ijtihad namanya, karena menyangkut sekian umat, banyak umat. Bitta'amuli dengan berpikir. Qila dikatakan ra'sul akli, apa ra'sul? Iya, pimpinannya. Apalagi selain kepalanya tidak, ya. Pimpinannya al-akli, akal, an yaitu yakuna menjadi al-kalamu ucapan, bitatabbuti dengan menetapkan, wa ta'ammuli dan berpikir sebelum bicara. Jadi jelas semua bermuara dari apa tadi? Hati, akal, yang dimana nanti akan dibahasakan oleh ucapan kita, sehingga ucapan itu menjadi baik karena akal kita, pikiran kita selalu prasangka baik. Hati yang selalu baik, prasangka baik, husnudzon, maka kalimat yang keluar pun adalah kalimat-kalimat kebaikan, penuh hikmah dan mau'izatul hasanah. Paham anak aku? Paham? Sedikit, mudah-mudahan manfaat, insya Allah. Ayo dibuka satu nagoh.